Pendidikan sejatinya tidak hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi tentang bentuk cara berpikir, bersikap, cara manusia berinteraksi dalam kehidupan sosial. Fenomena perundungan, rendahnya empati, lemahnya kontrol diri peserta didik menunjukkan bahwa pendidikan akhlak belum sepenuhnya menyentuh dimensi terdalam manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Gulatin, mahasiswi Win Ponorogo, program doktoral Prodi Studi Islam. Artikel saya berjudul Rekonstruksi Konsep Pendidikan Akhlak dalam Pemikiran Yakum Fam, Integrasi Psikologi dan Sosiologi. Yang melatar belakangi judul saya adalah bahwa pendidikan sejatinya tidak hanya berfokus pada aspek akademis semata, tetapi mencakup pembentukan moral, terutama akhlak yang utuh. Pendidikan modern cenderung menitik beratkan pada aspek pedagogi, tanpa memperhatikan dimensi psikologis dan sosiologis secara integratif. Kondisi ini menunjukkan kurangnya integrasi antara psikologi dan sosiologi dalam praktek pendidikan akhlak. Oleh sebab itu, perlu pendekatan holistik yang mampu menyatakan berbagai disiplin ilmu untuk membentuk karakter peserta didik secara komprehensif. Fenomena masalah karena meningkatnya kasus bullying dan kekerasan di lingkungan pendidikan menunjukkan krisis moral yang serius, krisis pembentukan karakter siswa yang semakin mengkhawatirkan di era modern, serta kelemahan sistem pendidikan moral yang ada saat ini dalam membentuk karakter siswa secara menyeluruh. Lingkungan sosial yang tidak mendukung proses pembentukan akhlak yang baik. Maka muncul suatu rumusan masalah bahwa yang pertama, apa landasan psikologis akhlak menurut Yakum Fam? Kedua, apa dimensi sosiologis pendidikan moral menurut pemikiran Yakum Fam? Dan bagaimana integrasi dan psikologis dan sosiologi dalam pendidikan akhlak? Maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis konsep akhlak Yakum Fam, yang kedua, mengkaji secara mendalam pemikiran Yakum Fam tentang pendidikan akhlak, ketiga, mengkaji aspek psikologis dan sosial, dan yang keempat, menelaah dimensi psikologis dan sosiologis dalam pembentukan akhlak. Metode penelitian yang diperlukan adalah pendekatan kualitatif, di mana pendekatannya itu library research, dengan fokus pada kajian literatur dan analisis dokumen, dan penelitiannya bersifat deskriptif analitik untuk mengkaji pemikiran Yakum Fam secara mendalam, sedangkan sumber primernya adalah At-Tarbiyah wa Al-Akhlaq karya Yakum Fam dan metode konten analisis untuk menganalisis teks secara sistematis dan pendekatan konseptual untuk merekonstruksi pemikiran dan membangun kerangka teori integratif. Penguatan psikologis, yaitu emosi dan moralitas, kehendak dan akal. Emosi punya pengaruh kuat terhadap moralitas individu. Perasaan dan pengalaman emosional membentuk dasar respon moral seseorang terhadap situasi kehidupan dan interaksi sosial, sedangkan kehendak menentukan tindakan moral seseorang. Akal berfungsi mengontrol dan mengarahkan perilaku. Integrasi ketiga unsur psikologis ini seperti emosi, kehendak, akal akan membentuk akhlak yang utuh dan seimbang. Lingkungan sebagai faktor utama pembentukan akhlak. Akhlak individu sangat dipengaruhi masyarakat dan kondisi sosial di sekitar. Peran budaya dan interaksi sosial dalam membentuk karakter individu. Pendidikan moral harus bersifat kontekstual dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan peserta didik. Integrasi psikologi dan sosiologi, rekonstruksi pendidikan akhlak perlu penggabungan faktor internal dan eksternal secara sistematis. Dan pendekatan komprehensif ini mampu mengatasi masalah karakter modern dengan lebih efektif, serta model holistik yang diusulkan mengintegrasikan perasaan, kehendak, akal,
dengan pengaruh lingkungan sosial dan menciptakan kerangka pendidikan moral yang utuh dan kontekstual. Maka muncul suatu temuan utama. Yang pertama, yaitu akhlak adalah hasil interaksi faktor psikologis dan sosial secara bersamaan. Temuan kedua, lingkungan sosial memperkuat nilai moral dalam pembentukan akhlak. Dan temuan yang ketiga, pendidikan karakter harus integratif dan relevan untuk tantangan pendidikan modern. Dari beberapa narasi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan akhlak harus bersifat komprehensif dan inklusif, tidak hanya berfokus pada aspek kognitif semata. Integrasi antara psikologi dan sosiologi merupakan keharusan dalam bentuk karakter yang utuh, serta kurikulum formal saja tidak cukup untuk menanamkan nilai moral secara efektif, maka perlu lingkungan yang mendukung, serta pembiasaan nilai luhur yang konsisten untuk mencapai pembentukan akhlak yang bermakna dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.